rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema kita bertobat dan tetap mengasihi Tuhan. Jua-jua membantah krina. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah masuk ke dalam Minggu Advent yang kedua. Ini mengingatkan kita kalau sudah Minggu Advent, maka sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ini biasanya dalam liturgi kalender gereja. Jadi kalau ada kamu melihat Sinterklas tadi berkeliaran, sangana latihan nih. Ntar lagi mau nampil kan, mau Natal ya. Jadi itulah ya dalam perjalanan gereja kita. Nah, Minggu Advent mengingatkan kita sebenarnya mengenai penderitaan. Jadi esensi dari Minggu Advent itu adalah penderitaan. Karena adanya penderitaan, makanya kita menanti-nantikan juru selamat, menanti-nantikan Mesias. Ya. Penderitaan itu bisa datang dari dua sisi. Satu sisi penderitaan bisa datang karena kelemahan kita. Kita sebenarnya orang yang baik, orang yang benar, orang beriman. Tapi kadang-kadang orang beriman sekalipun bisa menderita. Dan penderitaan itu tidak selamanya karena kesalahannya. Penderitaan itu tidak selamanya sebagai cobaan dari Tuhan. Tapi penderitaan pun bisa datang dari perbuatan orang yang katakanlah melakukan hal yang tidak baik bagi kita. Teman-teman kita di Sumatera Utara sekarang banyak mengalami penderitaan, korban banjir bandang, tanah longsor, ya. Apakah salah mereka? Mungkin ada juga, tapi kemungkinan besar tidak juga, gitu ya. Sebab menurut laporan-laporan dan fakta-fakta di lapangan, kita melihat bahwa ada banyak kayu dengan ukuran besar gelondongan itu menghantam pemukiman dan terjadi banjir bandang. Aku dulu kan tinggal di Kuta ya, di kampung. Di kampung itu, kamu motong batang kelapa sebiji aja satu pohon, langsung datang polisi ke ladang gitu. Karena nggak boleh kita sekarang motong kayu. Kalau kita bawa papan aja lewat kantor polisi atau lewat kantor Koramil, langsung kena stop itu. Langsung ditanya izinnya mana. Ya, karena sekarang sudah tidak boleh itu kita nebang kayu sembarangan. Ya. Nah, coba kamu bayangkan kalau ada batang kayu yang besar bisa lewat, ya itu pastilah ada pihak-pihak yang sudah
bermain di situ kan. Karena papan 5 lembar aja nggak bisa lewat, masa kayu. Nah, jadi kalau sekarang kucing-kucingan lempar-lemparan, ya kita nggak tahu lah ya. Biasalah di Indonesia begitu ya. Perpulungan sekeliling Tuhan, penderitaan itu kadang bukan dari diri kita. Mungkin karena kita lemah aja, tidak bisa melindungi diri kita, penderitaan itu bisa datang. Kalau Yesus beda lagi. Yesus itu menderita karena cinta. Saking cintanya dia kepada kita manusia, dia rela mati di kayu salib. Jadi kalau ada suami-suami yang tidak rela menderita, istri-istri tidak rela menderita, pacar-pacar yang sedikit aja ada persoalan langsung meninggalkan, berarti tidak cinta sebenarnya. Minimal tidak cinta seperti dalamnya cinta Tuhan Yesus. Ya. Karena Yesus itu justru karena dia mencintai, mengasihi, dia rela menderita. Kalau begitu yang beradvent bukan hanya manusia. Jangan-jangan Yesus pun sedang beradvent. Dia menunggu orang-orang yang dia cintai untuk datang kepadanya menyambut cinta yang sudah dia berikan. Meskipun cara menyambutnya nanti, ya apa kata firman Tuhan? Apa yang kamu kerjakan pada orang yang paling hina, itulah yang kamu lakukan kepadaku. Penderitaan pun bisa datang buah dari dosa dan kesalahan. Jadi kita nggak boleh juga menutup kemungkinan bahwa penderitaan kita ini jangan-jangan ada juga buah dari kesalahan dan perbuatan kita yang tidak baik. Oleh karena itu Advent mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya tidak mampu melepaskan diri dari penderitaan. Apakah penderitaan itu karena ulah orang atau ulah kita sendiri? Advent mengingatkan kita bahwa setiap orang, sehebat-hebatnya orang itu, dia butuh yang namanya juru selamat. Saja ulah kam salah ndarami juru selamat. Ada juru selamat di dunia ini, kayak dia ningen yang lebih selamatkan nama kekam. Tapi juru selamat yang sudah terbukti dalam sejarah, sudah kita baca berulang-ulang karyanya, bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang lebih dahulu menyelamatkan domba-dombanya, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Perpulungan sekeliling Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita diajak untuk bertobat. Ya. Kam ras aku ras krina kala bas donienda. Seruan bagi kita hari ini adalah seruan pertobatan. Semua kita harus berubah, ya. Karena sebaik-baiknya manusia, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Sealim-alimnya manusia pasti ada dosanya. Sebaik-baiknya orang pasti dia melakukan kesalahan. Makanya minggu ini kita dipanggil supaya kita hidup dalam pertobatan. Kenapa kita harus bertobat? Karena masih ada kesempatan sebelum Tuhan datang. Mari kita memperbaiki diri. Supaya ketika Tuhan datang, dia datang membawa keselamatan dan pemulihan. Bukan datang membawa pukulan atau hukuman. Jadi warienda dipersingeti kita. Kam si
meriah dengan kap dujungut-jungut tadingkan nina si merawa-rawa rusur ngadikan singgit usur mengambil apa yang bukan miliknya, hentikan dan kembalikan. Ini peringatan yang keras. Adilit pakai dosen teman galari. Itu pun adalah bentuk pertobatan. Bertobat itu bukan hanya menyesali atau berhenti melakukan yang tidak baik, tapi bertobat itu adalah tindakan beralih, tindakan yang mengubah arah, tindakan yang mengubah orientasi kehidupan, tindakan yang merubah perasaan dan pikiran-pikiran kita. Ya, ini kan Indonesia ini sedang mengalami bencana akibat kerusakan lingkungan. Kenapa terjadi? Karena kita melihat bahwa lingkungan itu adalah sesuatu yang dijadikan bahan eksploitasi, yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Itu kan pikiran kita sekarang ini begitu. Nah, oleh karena itu kalau Indonesia mau selamat, harus bertobat. Pertobatan ekologis namanya. Pertobatan ekologis itu adalah pertobatan di mana kita tidak lagi hanya melihat alam ini sebagai bahan untuk dieksploitasi bagi keuntungan kita. Tapi kita harus melihat sekarang alam itu sebagai sesuatu yang harus kita kasihi sebagaimana ibu kita, ya. Supaya kita selamat dan bisa hidup dari alam itu. Jadi orientasinya harus berubah. Kalau selama ini kita mengeksploitasi, lalu ke depan apa? Bagaimana kita menjaga, merawat. Itulah pertobatan. Pertobatan itu tidak hanya berhenti menebang pohon, tapi pertobatan itu mulai menanam pohon. Kalau kita hanya menyesali perbuatan kita dan berhenti tidak menebang pohon, tidak ada perubahan yang terjadi. Tapi mulailah, gitu ya. Kalau selama ini kita melihat saudara-saudara kita sebagai pihak yang untuk kita manfaatkan, kalau selama ini orang kita lihat hanya dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan kita, menyenangkan hati kita. Sekarang harus terjadi pertobatan, mengubah mindset, beralih cara hidup, melihat orang lain adalah pihak untuk dikasihi. Dan lebih jauh kalau Alkitab katakan, apa yang kau lakukan kepada saudaramu, itu yang kau lakukan kepadaku. Jadi kalau selama ini kita melihat manusia berdasarkan kepemilikannya, kalau kaya dia hormat kita, kalau miskin dia gue benih, ya. KIP 11 kan suka-suka kita, ini mesti ada pertobatan ini. Sekarang kita harus melihat orang itu sebagai orang yang menjadi wakil Tuhan di dunia. Beberapa waktu lalu saya mengikuti media sosial ini dan sekarang banyak dijadikan guyonan, ya. Salah satu menteri kita bawa karung beras di daerah bencana, gitu ya. Sementara ajudannya nggak bawa apa-apa. Salut juga aku, ya. Tapi adi berikan pengalon menteri ku ajudan luka keriang gede. Belum tentu kan gitu, ya. Nah, aku yang sedih dari sekarang model-model pejabat-pejabat kita sentabin tahlit kamje adi nembah petin 20 dalih saja ukurkanlah sadenda gelah kam selamat. Dan bukan hanya pejabat-pejabat, termasuk kita juga orang-orang Kristen. Apa yang paling kita dikhawatirkan sekarang adalah
Justru dalam penderitaan orang sekalipun, kita memanfaatkan untuk popularitas dan kehebatan kita. Bukankah sangat membagongkan itu di anak si Gunduari kan? Takai membagongkan aku pelaku angka. Adilit kam karisi metek sartina boleh di japri ya. Bukankah sangat mengherankan dan menyedihkan? Ya. Bahkan secara terbuka, ya, gak peduli sebenarnya dengan penderitaan orang lain. Jangan-jangan yang kita pedulikan hanya popularitas dan image orang terhadap kita. Itu ya. Lang selamenda ulah lebih nenteng karung beras. Jemak handphone nepe mantagangan di kang sinagangisa berat sakap nah misalnya. Ini kalau begini-begini kan itu udah sama-sama paham kita. Tapi bukan itu yang mesti kita sorot. Inilah yang mesti kita lakukan pertobatan ini, di mana orientasi hidup anak-anak Tuhan bukan lagi soal popularitas, bukan lagi soal gengsi, bukan lagi soal prestise, tapi bagaimana kita sekarang melayani dengan sungguh-sungguh, mengubah arah cara kita hidup, supaya orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, supaya kita semua bisa saling mengasihi, saling menopang. Jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 diberikan seruan untuk bertobat. Jadi Efesus ini sebenarnya bukan jemaat yang jelek ini ya. Ini jemaat yang bagus. Ya mungkin di bawah jemaat Gading Serpong inilah sedikit gitu ya. Banyakan orang itu kan sedikit. Ini jemaat yang baik ya. Jemaat yang setia ini. Jemaat tekun dalam firman dan pengajaran. Ini jemaat luar biasa. Banyak orang ke gereja dan mereka jemaat yang setia kepada Tuhan Yesus, memegang ajaran dan firman Tuhan sesuai apa yang diajarkan para rasul. Dan menariknya mereka pun bisa menunjukkan sikap yang jelas. Nah, ini menarik ya. Orang Kristen itu harus punya sikap yang jelas. Kalau iya, iya, kalau enggak. Kalau enggak benar, katakanlah itu salah. Kalau benar, katakanlah itu benar. Meskipun itu menyakiti diri kita, hati kita. Ya. Nah, jadi ini jemaat yang baik. Mereka konsisten. Dan mereka bisa membedakan mana pelayanan-pelayanan yang benar, mana yang tidak. Dan disebut ada rasul-rasul palsu. Setelah kami pelajari siapakah yang disebut rasul palsu. Rasul palsu ini bisa jadi ajarannya benar, tapi caranya melayani salah. Karena menurut tafsiran si baca kami, rasul palsu ini adalah orang yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tapi motivasinya sebenarnya mendapatkan materi dan keuntungan pribadi. Kalau Paulus kan beda, dia justru kerja supaya bisa diongkosina pelayanannya. Ya. Adi rasul-rasul si kadihandai, katakanlah kata di Bata, dia menjelaskan tentang firman Tuhan, tapi dia menuntut upah dari pelayanan itu. Dan itu dikatakan sebagai rasul palsu. Rasul yang melayani dengan sungguh-sungguh bukan berorientasi pada upah, tapi dia berorientasi pada pelayanan. Jadi hati-hati kami pertuadiakan kami pendeta. Tak kaya pekari berikan perpulungan bingki senatal lo pada komentari kel. Andok ngencanin tay. Gimana lo andok ban kena? Lo kari Ngok kakak tukur pendeta ni duka. Andok pelo dalih. Makapal sitik ban. Ulah keriabitkan pela seh. Artinya kan bukan di situ sebenarnya fokus kita. Nah, jadi ternyata melayani itu bukan hanya bicara tentang firman Tuhan, tapi harus menunjukkan
spirit, semangat, dan etika pelayanan yang baik. Pelayan-pelayan yang tidak hanya menuntut popularitas, bukan menuntut pengakuan, ya, bukan melayani untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka kam panitia Natal, apa kam? Adikam jadi panitia Natal. Ulakin bagi surah-surah andun cate duban acara Natale. Aku mon ngalah kuakap. Nimba salahku pang pendeta ke aku. Seragam Natal kita warna pucuk pohon pisang ya Nina. Kok kita bagi cimpa ke ridah ini. Bas ia menjile bas kalah lang. Gitu, hati-hati ya. Kadang-kadang kita hamba-hamba Tuhan ini mungkin karena keinginan kita yang baik, sampai kita lupa memisahkan mana sebenarnya kepentingan umat, mana sebenarnya yang itu kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini menurut kitab Wahyu tadi, ini pelayan yang palsu. Yang katanya sebenarnya melayani Tuhan, tapi sebenarnya lebih ke arah memuaskan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang salah dari jemaat Efesus? Hanya satu kesalahan kala enda. Karena tutusnya, karena kuatnya dalam pengajaran, karena mungkin mereka sibuk dalam ritual dan rutinitas keagamaan, lupa dia tading sada jana rembang si tadinge ekang si pentingna, yaitu dia katakan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, ya, kasih yang semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kritik kepada gereja masa kini. Hati-hati kita, ya. Aku senang sebenarnya dengan banyak sekali apologet Kristen, ya, hebat-hebat, pintar-pintar. Meskipun menurutku diskusinya sekarang menurun kualitasnya. Kenapa? Karena kita hanya bicara tentang apa yang tertulis. Sementara Alkitab itu tidak sekedar apa yang tertulis, tapi mesti dipelajari apa maksudnya, bagaimana memahami. Nah, inilah yang jarang dibicarakan sekarang. Lanai kalak sempat. Bagaimana cara menghayatinya, bagaimana cara menghidupinya. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kadang-kadang iman itu seolah-olah hanya soal ritual, rutinitas, soal tanya jawab. Gereja orang Kristen kuat dalam argumentasi, tapi lemah dalam implementasi, khususnya dalam hal mengasihi. Kasih yang mula-mula yang dimaksud itu adalah, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 44, kan diceritakan tentang jemaat mula-mula, yaitu jemaat yang hidup dengan kasih, yang dia punya harta dan kekayaan, tapi harta dan kekayaannya itu pun dia mau pakaikan untuk menolong sesama, ya. Orang-orang yang tidak punya tempat diberi makan, ditampung. Budak-budak dikasihi. Pada waktu itu budak itu tidak lagi dihitung orang. Budak pada waktu itu hitung barang, properti. Makanya bisa dijual belikan. Nah, kekristenan pada masa mula-mula, mereka justru mengasihi orang-orang yang dianggap sebagai properti dan memperlakukan mereka sebagai saudaranya, sebagai saudara seiman, sehingga adapun tanahnya dia mau jual untuk memberi makan, mengasihi orang-orang itu. Apa yang hilang dari jemaat Efesus? Mereka hilang dalam mengasihi. Hati-hati kita, ini kan kita lagi siap-siap Natal nih.
Jangan nanti Natal kita habis 100, 200 juta, tapi hanya habis dalam satu hari. Sisi sosialnya sitik pelalit ikuit. Nggak ada dampaknya Natal kita ini kepada orang-orang sekitar. Ya, jemaat si sakit sakit kajelalap loh kali si dahisa misalnya. Ya, si melumangnya jelalap. Melumang dalam arti secara langkrinangnya kita melumang kan gitu ya. Tapi kalau ada orang yang memperhatikan, nah pastikan dia dalam kesedihan itu dia merasa dia tidak sendiri. Jangan sampai Natal kita ini hanya larut dalam kemeriahan, tapi absen dalam kesedihan jemaat-jemaat kita atau bahkan lingkungan di mana kita tinggal. Kesediaan untuk bertobat membuka kembali pintu kepada buah kehidupan yang sebelumnya tertutup oleh pemberontakan manusia. Jadi seingat nai uga kisah dalam kitab Kejadian, ya, gara-gara pemberontakan Adam dan Hawa, pintu Taman Eden sudah ditutup. Tapi Yesus dalam kitab Wahyu mengingatkan, siapa yang mendengar, siapa yang menang. Menang di sini adalah mampu mengalahkan diri dan egonya, melakukan pertobatan. Maka pintu yang sudah tertutup itu dibuka kembali. Kita dapat akses untuk makan buah pohon kehidupan. Adi buah pohon kehidupannya sekali pandu ngasandigan kamlanai melihe. Ane perlu nukurnakan. Itu yang disebut dengan eternal life, kehidupan yang kekal. Jadi orang yang makan buah pohon kehidupan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Perpulungan si kelengi Tuhan, Yehezkiel 10 aloh, ini menarik ya. Kalau kita baca secara keseluruhan, dia mengatakan begini. Hidup dan mati kita itu di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Ya memang hidup di tangan Tuhan, kan gitu ya. Waktunya Tuhan yang tentukan kita hidup atau mati. Tapi kan kita yang tentukan mau mati dengan cara bagaimana. Kamu mau mati sebagai orang beriman? Atau kamu mau mati sebagai orang pendosa? Ya. Jadi aku punya pengalaman ini, maka rukurlah kita nake. Nayaku kuta, dit piga-piga perpulungan ta, meserakal kita ngapuli keluarga EP. Sebab rembang ka mate na bas kafe. Jadi dah kam ngapuli sape. Ya, bagian naringin jagalah gonggo apuli saja bagi. Elang coba kan min bagi pandita dakam sangat narkhot baheka ampar saja dakam ngapuli keluarga kin pe sedap iya bagi. Memang bapak antena selama yang geloh melayani Tuhan luar biasa. Matena pedas mimbar misalnya. Maka apa kam kadi-kari dehar-dehar mimbare kam kari. Ya. Ya kan kita bisa menentukan kan bagaimana kita mati. Mau mati dengan cara apa? Mau mati dengan cara mau melayani Tuhan? Atau justru mau mati dengan jauh dari Tuhan? Nah dikatakan lagi bahwa Allah tidak akan menghukum seorang anak karena dosa orang tuanya. Dan Allah tidak akan menghukum orang tua karena dosa anaknya. Memang begenda dalam padan sedekah. Adiakur dosa. Anak kue bansi kena ia buah dosa. Ya kan? Adam kan berdosa dan semua kita menjadi manusia yang hidup dalam dosa. Tapi kalau kita insaf, kalau kita bertobat, kita bisa lepas dari dosa turunan itu. Jadi penangkal dari dosa turunan itu adalah pertobatan. Dan pertobatan itu dimulai dari menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kuasa gelap yang kalau kita pakai kuasa gelap 3 sampai 4 keturunan itu akan kena. Itu akan kena terus. Kalau yang generasi 2, 3, 4 itu tidak bertobat, tidak memutuskan itu. Nah, oleh karena itu memang betul hidup mati di tangan Tuhan, tapi juga di tangan kita. Kita mau mati dengan cara bagaimana? Bahkan kalau jahat pun akan diampuni jika dia insaf, jika tobat dari kesalahannya. Ya. Kita nggak akan mungkin membayar dosa kita yang sekian banyak. Tapi ketika kita bertobat dan berbalik, dosa kita itu dilupakan Tuhan. Itulah anugerah versi perjanjian lama. Ya. Di mana dosa-dosa tidak diperhitungkan sepanjang orang yang berdosa itu mau berbalik kepada Tuhan. Jadi bukan aku sudah berdosa 1.000.000. Bicara hidup aku 2 warinari kak ngenceni ninta. Malah tergalari. Si 2 wariepe bias galari si. Karena bukan soal galarna. Tuhan melupakan dan tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Sepanjang kita mau berubah. Maka sebagai penutup bas renungan tenda, Advent bukan sekedar menanti-nantikan kedatangan juru selamat, namun merupakan peluang untuk insaf, untuk tobat, dan berbalik dari segala kejahatan. Jadi kita bersyukur karena Tuhan belum datang yang di akhir zaman, ya, kebelum datangan itu hayatilah sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat. Sepanjang lengah kita tamaku peti, sepanjang kambal-kambal talengah tambat, ngatakan bujurlah kam, sebab Tuhan masih kasih waktu untuk bertobat. Saading gobas petiah kari, pustaka petamaken, pustaka pemaci gari, baskade lanit artina. Surat ngawan, surat pridin, alokan mulihi petamaken duje, tamaken duka je cincin, pangan berendu baku, begitu ya. Jadi lanelit artina, tapi sepanjang kita belum meninggalkan dunia ini, imanilah itu sebagai sebuah peluang untuk berubah. Amin. Ras kita tutup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang mampu menyelamatkan kami. Dan kami rindu Engkau selalu hadir dalam penantian kami, di dalam penderitaan. Menanti-nantikan pertolongan yang datangnya dari Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan dalam masa-masa Advent ini, kami menyadari bahwa kami ini adalah pendosa yang harus berubah dan meninggalkan dosa dan kesalahan kami. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang memampukan kami supaya kami mampu berubah dan berbalik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.